Industri kaca patri S2 Glass Art 1981 berhasil mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional melalui karya seni kaca. Industri kaca patri yang didirikan Brian Yaputra ini berhasil memasarkan produk hingga ke 5 benua. Ratusan produk kaca patri telah menghiasi rumah ibadah di berbagai negara hingga bangunan Istana Disneyland di Hong Kong. Seperti apa keindahan seni kaca patri karya S2 Glass Art 1981? Berikut liputannya. Dari lelehan lava ribuan tahun lalu, seni kaca patri menghiasi rumah ibadah hingga istana raja di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, seni ini telah dikembangkan oleh S2 Glass Art 1981 dengan modal $6.000 atau setara dengan 500 juta rupiah saat ini. Dimulai dari sebuah garasi rumah sederhana menjadi pabrik 2 hektar di area Cikupa. Saya Puri Anindita, yuk kita cari tahu lebih lanjut. Kecintaannya melihat keindahan seni kaca patri yang terpampang di rumah ibadah di Turki pada tahun 1980 mengantar Brian Yaputra mendalami seni kaca patri. Pria kelahiran Semarang 12 Agustus 1947 ini rela mendalami ilmu kaca patri melalui buku-buku yang ia datangkan dari Amerika. Bahkan ia mengirimkan anaknya ke negeri Paman Sam untuk belajar langsung tentang seni kaca patri. Pada 1981, Brian memutuskan untuk mendirikan sebuah usaha seni kaca patri di garasi rumahnya. S2 Glass Art 1981 disematkan Brian untuk perusahaan yang didirikannya. 45 tahun berdiri, maestro seni kaca patri ini telah memiliki pabrik di Cikupa, Tangerang sejak tahun 1986. Memiliki hampir 200 karyawan, S2 Glass Art 1981 memiliki varian kaca dekoratif berupa stained glass, Teflon glass, melted glass, Moons glass, photo frame glass, dan lamina glass. Lahir dari kecintaan akan keindahan dan kegigihan, karya S2 Glass Art 1981 kini telah terpatri di 5 benua. Buah karya Brian telah menghiasi sudut-sudut ratusan rumah ibadah hingga bangunan ternama di tanah air sampai mancanegara. Pak Brian, terima kasih sudah boleh main ini ke pabrik workshopnya. Cantik, hebat. Dan kalau saya kan sudah riset terlebih dulu nih sama teman-teman redaksi. Ternyata sebelumnya punya usaha elektronik. Elektrik. Nah, kemudian berani pivot membuka pabrik sebesar ini dari art, dari seni. Kenapa berani, Pak? Mungkin darah saya darah seni. Langsung jadi cuan tapi tetap berbisnis juga. Iya, tapi suka dukanya banyak ya. Susahnya juga banyak. Setelah dapat inspirasi dari Turki, kembali, kemudian kapan berani ini 100% saya buka bisnis ini? Pada tahun 98 itu ekonomi kan jelek. Ya, jadi barang-barang impor nggak bisa masuk lagi. Jadi saya fokus ke dalam kaca patri, ya ke bawah aja ke atas sampai hari ini. Wah, luar biasa. Tadi juga kalau melihat kan ada bahan bakunya berupa lembaran-lembaran kaca. Nah, itu sebenarnya Indonesia punya sendiri atau Bapak harus memutuskan impor? Pabrik di dunia kaca patri tidak lebih dari 10. Di dunia? Di dunia. Baik. Kebanyakan di Amerika yang umurnya udah 100-an tahun lebih. Baik. Ya, dan di China ada 2-3 juga umurnya udah 30-an tahun. Jadi tidak mungkin atau tidak akan break even kalau bikin baru di Indonesia. Karena pemakaiannya nggak sebanyak di negara-negara lain. Ini di belakang kita juga ada banyak tim Bapak, boleh ajak kami melihat lebih dekat, Pak. Gimana nih, Pak? Silakan. Ini yang kami ekspor ke Eropa. Sangat bagus. Jadi macam-macam negara, macam-macam taste of colors. Jadi ketika misalnya bahan bakunya impor, tapi yang dibeli, yang kita eksporkan keluar adalah barang jadi, desain, termasuk desain. Rangka ini juga dilakukan di sini. Iya, betul. Jadi kami mendesain, kami menyediakan color yang di-approve oleh buyers. Dimensi terkecil biasanya nilai jualnya berapa? 1 meter bisa sampai $500 sampai $500 untuk satu dimensi terkecil. Ada satu project yang
saya sih salut sekali ya, Bapak ini memenangkan atau mendapat kepercayaan dari Disneyland Hong Kong. Itu bagaimana prosesnya dan apa request dari mereka? Seperti apa dimensinya? Saya mengalahkan 14 international bidders. Ya, akhirnya saya lulus sekali, 2 kali, 3 kali. Kemudian tambah lama mereka sudah mengetahui saya punya cara bekerja, penyesuaian warna. Akhirnya mereka just let go, dipercayakan pada kami. Projectnya Disneyland Hong Kong bagian apa? Apakah panel jendela misalnya? Oh iya, itu ada puluhan panel. Kalau kita masuk ke Disneyland Hong Kong, paling ujung kiri, di mana ada restoran kan. Semua saya, juga Disney Store-nya, kacanya saya yang bikin. Jadi all restaurant row di Disneyland Hong Kong, ini hasil karya Bapak dan tim? Yang terakhir adalah The Castle, 2,6 meter tingginya. Oke. Circular, warna-warninya luar biasa. Oh, jadi istana Disneyland-nya juga termasuk dengan bentuknya lingkaran. Ya. Diameter 2,6. 2,6, besar sekali. Segini. Pengerjaan itu berapa lama? Waduh, jangan tanya. Sampai tahunan? Enggak? Atau Enggak, 6 bulan? 2-3 bulan selesai. 3 bulan selesai. Dengan berapa orang tim yang dedikatif 6. untuk itu? Kami punya tim inti 6 orang yang jago-jago. Mereka tahu what to do. Ketika mendapatkan inspirasi jalan-jalan ke Turki, mengedukasi dirinya seperti apa tuh? Soalnya kan menjadi pekerjaan tangan juga nih ya. Ya ngalir aja. Training di? Ya saya ikut banyak seminar internasional. Ya, dan saya selalu mengunjungi rumah ibadah, baik di Jepang, baik di Spain, Barcelona, Portugal, Jerman. Saya selalu mengikuti, melihat mereka punya karya. Dan dari situ saya menghayati. Untuk saya terapkan. Dan saya juga sudah mempersiapkan generasi ketiga. Supaya seni kaca patri itu terus berakar di Indonesia untuk selama-lamanya. Masih ingat nggak? Sudah berapa bangunan yang karyanya S11 ini ada di sana? Uncountable. Saya tebak, bisa 200? Lebih lah. Lebih dari 200? Tahun 81 sampai sekarang 200 mah nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Tunggu, oke. Kita track back ya Pak. Secara rata-rata dalam 1 tahun itu bisa menghasilkan berapa karya? 200 karya. Per year, per tahun. 200, ya jauh lah. Kalau hitung aja 200 kali sudah sedari 40 sekian tahun. 81 tahun. Dari tahun 81 maksudnya. Dan kami sangat ahli di bidang menghias rumah ibadah. Masjid, gereja, merestorasi sudah kurang lebih 250 yang kami hias dan restorasi. Itu mungkin sebuah rekor dunia, bangga sekali. Wow, boleh disebutkan rumah ibadah yang terbersit atau mungkin gedung-gedung yang orang awam sudah kenal gitu ya, yang ternyata ada karya S11 di sana? Masjid Agung Surabaya. Masjid Agung Surabaya. Masjid Atin Taman Mini. Taman Mini. Ya, Masjid Tanah Abang. Ya, Masjid Bank Indonesia. Ya. Masjid Kubah Mas di Depok. Masjid Istana Negara. Juga. Jadi banyak sekali kok. Oke. Terlalu banyak. Kalau yang di luar negeri, di luar tadi apa Disneyland Hong Kong, apa yang teringat? Di Hong Kong saya udah merias 10-an gereja. 10-an gereja, rumah ibadah. Ya. Masih ingat nggak project paling menantang, bukan hanya wah fantastis, mungkin nilai tukarnya secara bisnis, tapi paling menantang nih, ini paling susah nih nguliknya? Yaitu Disneyland Hong Kong. Itu requirement-nya itu unik, tesnya sangat aneh, tinggi. Khusus yang bundaran di istana Enggak, itu? semuanya. Semuanya. Dan itu saya lebih sulit, lebih senang. Bapak Brian, terima kasih sudah boleh mampir ke workshop pabriknya ini. Ada yang mau disampaikan kepada teman-teman kreatif yang menyaksikan, apalagi mungkin yang sangat awam, belum pernah terpapar seni kaca patri? Iya, kalau kalian mempunyai minat, tanamlah dirinya ke dalam seni kaca patri yang masih diperlukan di banyak negara. Ya, harus berakar terus-menerus supaya
seni kaca patri yang sudah ada sejak 1300 tahun yang lalu bisa lebih berakar terus untuk selama-lamanya di bumi Indonesia yang cahayanya matahari begitu melimpah gratis dan akan merias dengan indah sekali. Terima kasih Pak Brian, sukses terus. Salam untuk putra-putranya yang meneruskan bisnis ini. Saya Priandita, sampai jumpa.